Halo sahabat desa, apa kabar semuanya? Saya doakan semoga kita masih sehat-sehat selalu dan masih diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Tak lupa saya ucapkan salam dari desa untuk yang di kota. Masih seperti biasa sahabat ya, masih seputaran kopi, masih disambut dengan pohon kopi saya yang bagus-bagus dan genum-genum ini pastinya sahabat ya. Jadi begini sahabat, seperti biasa saya selalu berbagi informasi seputaran kopi ya. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan sama sahabat, saya bukan ahlinya kopi, bukan pakarnya kopi juga. Saya cuma anak transmigrasi yang ditempatkan di Sulawesi Tengah. Kebetulan saya menanam kopi, jadi saya ingin sedikit berbagi informasi tentang seputaran kopi sahabat ya. Oh ya, buat sahabat yang baru singgah di channel YouTube ini, tetap saya mohon bantuan like, subscribe, komen, serta share video ini sahabat. Jadi begini sahabat, ini tentang gulma ya, tentang rumput. Eh, saya ingin sedikit berbagi informasi tentang rumput ini. Apakah rumput ini bagus atau tidak untuk tanaman kopi? Tapi pada umumnya rumput itu tidak bagus untuk tanaman kopi. Tapi ada masa tertentunya kita melakukan penyemprotan untuk gulma ini sendiri sahabat ya, untuk rumput ini sendiri. Jadi tetap ikuti aktivitas saya. Baik, sahabat desa, seperti biasa ya, seperti tadi yang saya sampaikan, saya ingin sedikit berbagi informasi masih seputaran kopi, tentunya bagaimana cara merawat kopi itu sendiri, sahabat ya. Jadi begini sahabat, ini berbicara tentang gulma ya. Jadi saya mohon sahabat, tonton video ini sampai habis supaya tidak gagal paham sahabat ya. Sekali lagi saya sampaikan, beda tempat, beda perawatan sahabat ya. Baik sahabat, eh, ini hari ini saya ingin bercerita saja sahabat ya, ingin bercerita tentang masalah rumput ini sahabat ya, tentang masalah rumput, apakah rumput ini bagus untuk tanaman kopi apa tidak. Yang pasti rumput ini tidak bagus untuk tanaman kopi sahabat ya, tapi ada masanya kita melakukan penyemprotan. Itu kalau di tempat saya sahabat ya, yang saya sampaikan itu yang di tempat saya. Jadi hari ini saya ingin sharing lah, berbagi cerita sedikit tentang masalah rumput-rumput ini sahabat ya. Karena banyak sahabat-sahabat saya di sana mengaku kewalahan mengatasi rumput pada tanaman kopi ini sahabat. Bener, katanya itu benar-benar, aduh, Jan, kopi saya kalau kena rumput itu langsung kuning-kuning, langsung jelek-jelek sahabat. Dan ini sahabat bisa lihat sendiri, rumput saya hijau-hijau, subur-subur, sama seperti pohon kopinya sahabat ya. Jadi begini sahabat, saya juga melakukan penyemprotan untuk untuk rumput itu sendiri pada tanaman kopi. Tapi tidak sampai, maksudnya dalam artian saya melakukan penyemprotan itu tidak sampai habis rumputnya. Maksudnya dalam artian tidak sampai rumput ini kering terus, maksudnya bersih lah, anggaplah seperti inilah. Tidak sampai seperti ini sahabat ya, karena ini di bawah pohon kopi jadi rumputnya kurang tumbuhnya ya. Jadi saya melakukan dalam kebun saya itu tidak sampai rumput saya itu seperti ini sahabat. Pasti ada yang seperti ini sahabat nih. Hijau-hijau, ngerucuk-ngerucuk. Ini kurang lebih satu bulan lagi sudah saya lakukan penyemprotan sahabat. Ada alasannya sahabat. Kenapa saya lambat melakukan penyemprotan pada rumput-rumput ini dan kenapa tidak saya bikin bersih seperti ini sahabat. Nah ini yang di bawah kopi sahabat ya. Nah ini tidak saya bikin bersih seperti itu, ada alasannya. Jadi begini sahabat, saya pernah melakukan penyemprotan ya. Saya pernah melakukan penyemprotan rumput ini. Itu hampir 2 bulan sekali saya lakukan penyemprotan ya. Karena rumput itu masa tumbuhnya itu biasanya identik 2 bulan sekali itu dia sudah hijau-hijau sahabat ya. Nah itu kenapa saya lakukan penyemprotan terus, kemudian ada efeknya pada tanaman kopi saya sahabat. Benar ini sahabat. Jadi kopi saya itu nggak bisa hijau-hijau. Nah, sahabat bisa jelas sendiri. Kopi saya nih, oh hijau-hijau. Walaupun rumputnya lebat sahabat. Nah, sahabat bisa sendiri. Nah. Oh, rumputnya lebat sekali, banyak ya. Tapi tanaman kopi saya tetap hijau-hijau sahabat. Tetap hijau-hijau tanaman kopi saya. Jadi begini sahabat. Saya pada saat itu melakukan penyemprotan rutin 2 bulan sekali. Saya melakukan penyemprotan sampai tidak ada rumputnya yang tersisa seperti ini sahabat.
seperti ini saya semprot itu tidak ada rumputnya, dan benar-benar bersih sahabat. Karena saya memang bosan dengan ini rumput ini, cepat sekali tumbuhnya. Dan ternyata kopi saya setelah saya semprot bersih itu ada sekitar 1 tahunan yang terjadi dengan kopi saya. Kuning sahabat, luar biasa kuning daunnya. Nggak masuk akal sahabat, tapi ini terjadi loh sahabat, bener. Makanya saya ingin hari ini bercerita saja ya masalah apa namanya, masalah gulma ini. Beneran sahabat, kopi saya ini kuning, rontok semua daunnya sahabat, beneran rontok semua daunnya. Kemudian proses pembungaannya, proses apa namanya, pembungaan, kemudian menjadikan buah seperti buah eh, merica itu, buahnya itu pada rontok semua sahabat, karena bawahnya terlalu bersih. Aneh tuh sahabat, aneh bener di tempat saya ini sahabat. Jadi mulai dari situ saya belajar kesalahan yang sudah saya lakukan sahabat. Belajar kesalahan yang sudah saya lakukan. Kok bisa di tempat saya itu kopi kalau saya bersihkan sekali seperti ini itu malah jelek pada tanaman kopi. Akhirnya sahabat, kemudian pada saat itu lantaran kopi saya kuning-kuning, saya kasih biar. Saya kasih biar sahabat. Saya anggaplah sudah malas memelihara, bukan malas ya. Kopi kuning dikasih pupuk tetap begitu ibaratnya. Tak kasih biar sahabat. Pada saat itu saya kurang lebih ya 2 bulanan lah. Habis itu saya tengok lagi rumputnya itu kan tinggi-tinggi. Saya kaget sahabat. Loh, rumputnya tinggi-tinggi. Tapi kok pohonnya itu hijau-hijau sahabat. Ternyata setelah saya bertanya kepada teman-teman saya yang ada di Lampung, ahli kopi ya, sahabat-sahabat saya yang ada di Lampung sana itu, yang mereka memang benar-benar apa namanya, tahu cara penanaman perawatan kopi ini. Saya tanya, saya bagi cerita tentang mereka. Kopi saya ini kok bisa begini 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 ya Mas ya? Kok malah ada rumputnya malah kuning. Ternyata sahabat, ternyata kalau kita di tempat ketinggian seperti saya ini sahabat ya. Saya ini di ketinggian 1.300 sahabat. Ketinggian 1.300, dan itu kalau terlalu bersih bawahnya kopi tidak mampu sahabat. Ingat, kalau sahabat-sahabat saya di luar sana yang menanam kopi di atas ketinggian 1.300 itu kopi tidak mampu sahabat. Karena apa? Akarnya panas, langsung terkena sinar matahari. Bener ini sahabat, saya nggak bohong. Kalau cuma 2-3 bulan bersih tidak masalah. Kalau sudah sampai seterusnya bersih sahabat, tidak mampu di atas ketinggian itu sahabat. Akarnya tidak mampu menahan panasnya matahari. Jadi daun-daun ini selain kita kasih pelindung ya, kalau saya itu pelindung dadap sahabat, saya kasih pelindung dadap, itu juga yang apa namanya, membantu untuk ini me melembabkan akarnya kopi sahabat. Jadi pohon-pohon dadap itu membantu melembabkan akarnya pohon kopi sahabat ya. Jadi rumput ini juga ternyata membantu melembabkan akarnya kopi sahabat. Jadi rumput saya ini masih pendek ya sahabat, masih hijau, masih ngerucuk-ngerucuk. Ini kurang lebih ya sekitar 1 bulan lah sahabat, 1 bulan atau 2 bulan ini tak kasih biar begini. Bukan karena apa, ini memang saya lakukan sahabat. Ini 1 bulan 2 bulan ini belum saya semprot. Nanti rencana 1 bulan lagi saya semprot. Dia mungkin beranjak tinggi lagi baru saya semprot. Nah, di situ ada masa senggangnya sahabat. Kalau kita semprot tentu bagian bawahnya akan kering, tapi tidak akan merusak pohon kopi sahabat. Jadi pohon kopi kita tetap hijau-hijau nih sahabat, bisa lihat buahnya lebat-lebat, bagus-bagus sahabat ya. Nih buahnya nih. Nah ini juga bagus-bagus sahabat ya. Nih, hari ini tak kasih lihat pohon kopi saya sahabat ya. Saya nggak mau sedikit berbagi informasi, jadi saya cuma ingin kasih lihat pohon-pohon kopi saya yang bagus-bagus ini sahabat ya. Tentang rumput, kok saya ada rumput-rumputnya ini kok enggak saya semprot, ya itu alasannya sahabat. Karena kalau saya melakukan penyemprotan secara rutin itu rusak kopi saya ternyata sahabat. Jadi saya cuma melakukan penyemprotan itu setelah
rumput ini berumur 2 bulan lebih sahabat, baru saya melakukan penyemprotan. Jadi masa keringnya tanah itu tidak terlalu lama. Jadi kopi-kopinya tetap subur-subur, bagus-bagus, wah, lebat-lebat, gini-gini ya sahabat, bisa lihat sendiri. Mantap kopi saya sahabat ya. Jadi begitu saja sahabat ya. Jadi bisa ditiru, bisa juga tidak. Tapi saya punya alasan kenapa saya melakukan hal seperti ini. Supaya bukannya memelihara rumput, tidak. Tapi ada alasan tertentu sahabat yang tadi saya sampaikan. Oke sahabat, terima kasih sudah mengikuti aktivitas saya hari ini. Tetap saya mohon bantuan like, subscribe, komen, serta share video ini sahabat ya. Salam anak transmigrasi.